Nah, gue di sidang di kantinnya Mbak nih. Kelas 1 kalah, kelas 2 turun, imbang, kelas 3 nonton di belakang. Itu strategi perang dari mana? Tapi di film-film TV kolosal tuh emang gue liat begitu. Musuh ya paling ini budut yang ngos-ngosan dah. Menang sekali, kalah 3 kali, ya budut tuh. Paling cepat tuh anak 52 Pulau Gadung tuh setengah 6 Bang Jack, baru keluar dari sekolah langsung berangkat. Apa langsung berangkat ini? Kalau kita nggak berangkat nggak ketemu musuh. Bang Jack ya? Itu akhirnya kan yang tadi kan nama gue sekarang dia kan itu. Jadi kan, Lu gemeteran ya kan, nomor kelas 1 masih penataran. Lewat di Poncol ngumpet. Nggak ada musuh. Nah pas di galur itu ada anak bariwan satu kontainer. Nah kita kalau nggak salah sedikit tuh. Gila, berarti lo yang dicariin nih. Lu cariin dia belum kapal. Maling. Enggak, tapi lo puas gak jawabannya tadi? Ya artinya kembali pada apa yang kita perbuat di bis itu ya jatuhnya apes ya. Yang istilahnya awalnya kita mitos jangan Emang nanti mau sendiri kalah ngomong apes gitu. mau. Anjay. Orang disalahin. Nah terus gue masih celana SMP. Pulang penataran sama Robert kelas 3 suruh turun di Poncol. Nah di situ ada strategi yang namanya kelas 1 maju duluan, kelas 1 kalah, kelas 2 turun, imbang, kelas 3 nonton di belakang. Itu strategi perang dari mana? Tapi di film-film TV kolosal tuh emang gue liat begitu. Prajurit cereh maju duluan, prajurit panah dari belakang gitu. Nah, gue masih inget sama almarhum Botak, gue pakai Mister 30, Botak ngejar Poncol nyebrang jalur ke sebelah, ya jalur seberang yang mau ke Senen, kita kan mau ke Pulau Gadung nih siang pulang. Itu kita kelas 3 cuma bisa dihitung berapa orang. Yang kelas 2 masih di samping bis, kelas 3 duduk. Itu strategi kayak gitu, gue pas udah naik keringet segede-gede jago sama dia juga, sama dia lah sampai penataran bareng. Kita bingung, enak banget ya anjing kelas 3 nih duduk aja. Apa kata kelas 3? Sebelum lo turun, gue udah duluan begitu. Nah tiba-tiba strategi itu udah mulai gue baca, langsung beradaptasi lah. Nah sebenarnya strategi itu ada sejak kapan ya Bang Jack? Bisa jawab ya kawan gue juga sih. Kawan gue. Sebenarnya kalau masalah itu yang tadi saya setuju yang Bang Jack tadi bilang, itu emang udah warisan ya, turun menurun. Karena gue juga ngalamin gitu. Artinya memang di Budut itu gue juga pernah sama nih, kita semua sama nih. Gue dulu lulus SMP, pilihan gue dulu STM Pembangunan, STM 3 Bonser negeri ya, sama satu. Yang paling tinggi kan pembangunan, itu gue nggak dapet. Bonser yang nggak dapet, STM 3. Nah gue masuk di satu. Nama gue di situ ada. Nah begitu penataran, itu gue inget ya. Itu pas lagi di penataran P4, guru keluar dari kelas, itu anak kelas 2 masuk semua tuh. Itu kita satu kelas digamparin sama anak kelas 2. Pak. Temen sekelas gue anak mistik, dia ngelawan. Itu kepalanya digebok bener-bener. Itu senior naik ke meja digebok. Itu gue langsung, ini sekolah apaan nih? Gue kaget, ini apaan nih sekolah nih? Gue salah masuk sekolah nih. Bener, emang begitu penataran ini tatarnya. Sampai kita pulang ya, kita keluar gerbang, itu gue inget banget Robert sama Montik gembel. Pulau Gadung, mana yang Pulau Gadung? Sama itu teror. Mana Pulau Gadung. Ya, jadi itu. Nah, kalau masalah yang tadi Domo bilang yang tadi emang kelas 1 itu identik yang natar kelas 2. Bener nggak? Karena kelas 2 itu kayak dendam. Gue dulu ditatar nih. Waktu gue kelas 1 gue ditatar sama kelas 2. Abis deh. Dulu kan kita abis sama gembel ya. Itu kalau kita naik bis, itu sama gembel ngapain udah tengah? Pintu. Tendang. Pintu. Itu kita wajib di pintu kelas 1. Tuh gembel. Kelas 2. Jadi kayaknya turun menurun. Nah begitu kita kelas 2, nah kita gantian nih.
Kelas 1 kita hantem nih. Nah kelas 3 kita agak nyantai karena kelas 2 kita ngatar kelas 1. Kayaknya begitu turun menurunnya. Itu aja sih. Kalau lu digambarin juga gak Bang Pe? Hah? Nggak digambarin? Berarti pada sayang sama lu ya? Kalau kecil banget gua di sekolah. Kecil? Kagak tega orang malu ya? Tega mungkin. Tapi lo Ada tega? almarhum Bibin kalau gitu. Oh, masih ada almarhum Bibin ya waktu itu ya? Prioritas. Iya. Aman, sentosa gua. Aman Sentosa ya? Gue coba ini yang tadi si Gomo itu yang 1 sampai 3 itu yang gitu-gitu. Nah, strategi perang. Strategi perang. Jadi sebetulnya tadi dibilang satu bekerja keras, di kelas 2 kerja biasa, kelas 3 leha-leha kan kayak gitu istilahnya ya. Sebetulnya sih itu tergantung dari seniornya masing-masing ya. Gue nggak bisa generalisir ya. Tergantung lah ya. Gue juga waktu kelas 3 ada kalanya gue juga nyantai ada. Tapi keseringan sih gue pasti langsung terjun. Karena apa? Prinsip gue bukan omongan gue yang dipegang, tapi apa yang gue sampaikan harus gue terapin. Kalau gue kayak gitu prinsipnya. Jadi waktu Harus sinkron ya? Oh iya, gue nggak pernah sih kayak gitu. Anak-anak gampar nggak, tahu sendirilah. Kalau gue udah gini ya pasti teman-teman jalanin. Nggak perlu gue ngomong gue aja, nggak perlu juga. Mereka juga udah tahu apa karakter gue soalnya. Gue tuh dulu di bis tuh anak-anak sering bercanda-bercanda. Gue sih biasa aja orangnya, ya bercanda ya oke santai-santai. Cuma kalau gue udah terkait dengan masalah kayak gitu, kita situasi seperti itu, gue udah nggak bisa ini lagi. Kalau gue udah pasang siaga terus, jadi gue nggak bisa diem juga kayak gini. Karena ya itu tadi gue bilang, waktu gue kelas 3, kadang teman-temannya udah ada yang nyadarin juga, jangan lu dulu Bang Jack, biarin gue dulu. Nah ada juga yang kayak gitu. Ya kita nyadarin, kita ngormatin juga, oke lah nggak apa-apa gitu. Walaupun kita tetap backup juga. Gue juga ada kalanya begitu. Tapi keseringan kalau gue sih terjun langsung. Karena apa? Ya itu tadi. Ini kan teman-teman gue semua. Kita harus sama-sama saling jaga gitu. Walaupun kita kelas 1 misalkan jadi pecundang, tapi bagus. Justru menurut gue tuh kelas 1, kenapa kelas 1 harus begituin? Itu membentuk mental kita. Coba kalau kita suruh, jangan nih, ada masuk. Sampai sekarang dijajah terus kita. Tapi justru itu bagus menurut gue ya pada saat itu. Karena kondisi seperti itu, ya itu salah satu jalan untuk membentuk mental ya kayak gitu. Kalau kita dikasih yang melempem ya mungkin nggak jadi sampai sekarang. Jadi tingkatan-tingkatan kayak gitu menurut gue sih tergantung seniornya aja sih. Ya, sah-sah aja lah. Tapi kalau di kapal gimana Bang? Ada kayak begitu? Bang, kasih Bang. Gue main tanya juga nih. Baru nanya apa nih? Gimana di Selama kapal di tuh? penataran sampai lo lulus tuh di kapal. Oh sama, kelas 1 suruh maju, kelas 2 di belakang, kelas 3 nonton, yang kabur tendangin. Gitu. Sama lu jahat. Sama. Senioritas deh begitu modelannya. Iya. Jadi Apakah ada hubungannya strategi itu dengan satu lawan dengan lawan tadi kita contek gitu ya? Ada nggak ya? Gua kelas 1 ngalamin pas di UKI tuh sama anak CUS 40. Suruh maju pada maju tuh. Mundur dong, namanya anak SMP dulu kan. Ditendangin sama senior. Terus nekat-nekat orang. CUS kan gila-gila. Apalagi anak siangnya. Iya deh. Itu rombongannya si Idung 98 ya dia. Nah, cuman gila-gila ada anak CUS siang itu. Oh masih ketemu ya sama Idung ya? Prong suka main bola kemarin tuh sama Prong. Diceger. Emang CUS siang gila-gila dah. Turun duki deh. Jadi lu jarang ketemu sama Pe berarti ya? Bener-bener jarang ketemu ya? Ketemu dia ngumpet, bukan belain gua. Di buru-buru tuh patas, gue ngumpet. Di tol barat sini. Nah Bang, gue mau tanya sama lo Bang. Sebagai rival nih Bang, pandangan lo soal budut gimana? Mana ya? Selama lu 3 tahun sekolah. Selama lo 3 tahun sekolah, Bentrok budut sama kan anak. rival lo nih. Ah. Lu gimana pandangan lo tuh? Apa ya? Apa lo bilang, budut biasa aja. Zaman lo tapi kan, biasa aja. Oh budut semayan nih. Ya, gimana menurut lo? Saat itu gimana? Musuh ya paling ini budut. Yang ngos-ngosan dah. Menang sekali, kalah 3 kali ya budut tuh. Menang 2 kali, kalah 4 kali sama budut. Itu budut CUS-nya itu. Sama anak dulu Bekasi. Gue jarang lari terminal gue, Pe. Dari tol barat.
Oh, lu mainnya tol barat ya? Tol barat, nggak jarang ke terminal. Paling sama anak cus doang. Setiap balik dia turun di UKI anak cus. Nungguin malah dia itu. Padahal kandang anak kapal itu. Zaman gue ya, nggak tahu zaman-zaman kesini-sininya. Jam 6 dia udah stay di UKI. Anak cus. Jam 6 sore? Jam 6 sore. Maghrib tuh ya? Maghrib, satu bis turun deh. Anak kapal keluar dari terowongan, disikat sama dia. Mundur anak kapal ya. Kaget. Di kandang kapal, di UKI. Heeh. Gila tuh, di bawah terowongan. Kalah nih, besokannya menang kita lawan Cis nih. Besokannya kalah lagi. Itu begitu aja udah. Awal mulanya tahu lu Bang sejarahnya lu bisa bentuk sama budut. Ya turun-temurun deh itu mah. Gue juga kagak tahu. Katanya udah musuhan aja Heeh, gitu ya? warisan. Warisan mah tanah itu Hmm. jelek. Lah ini sih berantem. Warisan kasih Pernah duit ngalamin berapa nama gitu ya, budut kontrakan mistik, gitu ya. gila juga mistik. Kalau gue gara-gara siapa ya? Gue nyalain 806 siapa? juga. Bang Indra ya dah, gara-gara dia ini. Suruh naik Ini balik lagi ke Empe nih. 2001. Bentar, tadi strategi. Sorry tadi gue bilang itu kalau menurut gue itu bukan strategi. Jadi ya itu ini aja ya, cara natar aja lah ya, cara kita gembleng junior. Kalau bilang strategi, kalau gue punya taktik ya, kalau taktik ribut, ya itu gue bilang tadi. Kalau gue justru buat shock terapi kalau gue, ya itu tadi yang gue sebut. Gue selalu kalau di depan rival-rival itu, gue selalu gue deketin. Pokoknya orang itu harus gue jangkau, bisa gue jangkau. Kalau gue begitu, itu strategi gue. Jadi shock terapi. Gue datang, dia nggak tahu, gue datang, gue deketin, langsung main kayak gitu. Nah itu strategi gue. Makanya mungkin ada sebagian yang kenal gue, ada orang juga kecut sama gue begitu mungkin. Karena kalau dilihat dari dulu, perawakan gue mungkin sama Empe. gitu. Sama, Kecil ya. iya. Kalau dilihat foto sekolah gue sama Empe. Kecil gue. Orang kan nggak nyangka. Dulu kan pernah pernah ketemu ya musuh gitu ya kadang di rival gitu. Ada kenal sama teman kita juga, sama teman gue juga, sama anak budut juga. Nanya ke sebelah, Bang lu kenal sama si Jack nggak? Padahal gue ada di situ. Nah itu kayak gitu. Pernah bahkan ada yang nanya ke gue langsung, Bang lu kenal nggak sama si Jack budut nih? Kita mau jawabnya bagaimana kayak gitu. Nah itu. Jadi karena kalau gue dulu sifatnya gue shock terapi. Jadi gue langsung hadap-hadapan sama musuh itu sama sorry yang waktu di kapal yang di UKI dulu yang gue sebutin, gue pernah di halte itu gue samperin itu lagi nongkrong begini, gue hajar langsung gitu itu balik begitu. Karena itu gue kayak gitu kalau strategi ribut gue. Jadi ya disegenin kayak gitu mungkin 52. Oh jadi orang takut juga, oh anak 52 selon kayak gitu semuanya kan. Orang kan rival kita nyangkanya semuanya kan begitu kan. Nah itu jadi gue kasih manfaat kayak gitu. Wah biar nanti anak budut lihat selon semua ya kayak gitu. Ya itu salah satu strategi gue kayak gitu. Makasih Bang Jack. Gue mau nanya sebelah gue nih. 96 ya Bang ya, Bang Gege. Berarti lo Mampe ya. Nah lo punya kenangan apa sama Mampe itu? Lo ceritain dah, dia nggak mau cerita soal ini. Lo punya cerita apa sama dia tuh? Nah, Dia saudara kandung tapi tidak kembar. iya. Kembar siem. Coba lo ceritain. Ini bulan Bapak, lempong. Kalau gua dulu ketemu Empe dari kelas 1 doang. Jadi kelas 1 doang dia bareng sama dia. Karena waktu itu kan ada almarhum Bipin. Tuh anak Bekasi itu paling takut sama Bipin. Kok bisa? Hah? Kenapa emang? Kalau nggak bareng sama Bipin dicari itu. Oh. Kadang-kadang udah lari ke 9A, ke mana? Enggak, ke itu, ke mana? Bukan, di BPK itu Wahidin tuh. Di Polres, apa Polres ya? Sawah Besar. Nah, kalau anak 9A tuh kalau nggak ada Bipin senang dia, kabur dah. Kalau ada Bipin, wah, balik semua itu, penuh lagi di Malu itu. Itu zamannya kelas 1 itu. Ya karena kan Bipin maaf ngomong, dia nggak datang karena apa ya? Pesantren lah dia. Dia masuk pesantren kira-kira gitu ya. Hah? Ya udah jalanin seminggu apa 2 minggu kan gitu. Kelas 1, lo nggak punya cerita berarti sama dia? Kalau kelas 1 pernah ngikut dia sama si Bobby sampai naik kontainer ya? Ya Jack ya? Naik kontainer tuh sampai ke Cibitung gitu ya kan? Ngapain tuh?
Nggak tahu, kita namanya di bawah-bawah aja kita ngikut aja sampai ke Cibitung. Ngapain Bang Pe lo? Cibitung sama dia? Tenda biru. Sampai di mana di Pekayon kok nggak salah ya, kita dikejar-kejar anak kampung ya. Jangan takut anak kampung gua ya. Alhamdulillah. Lo goloknya pada panjang-panjang ya kan. Kampungnya Bang Pe. Oh, nggak tahu itu anak buah gua katanya. Ah, ini anak batu juga nih kayak gitu ya. Baru kita salut sama dia tuh. Berarti Pe emang dulu itu gara-gara efek diambil duit voting Iya kayaknya. kayaknya. Walau alam lah itu. Karena waktu itu masa sama kelas 1. Saya Berawal jujur dari aja waktu situ. masuk budut itu ya kelas 1 penakut. Penakut. Semua pasti kita penakut. Karena awalnya masuk guru pasti waktu itu gemeter. kata kelas 3, kelas 2 tuh, kelas 1 turun. Oh, saya ngumpet di bis, di kolong itu. Dan sekarang gini, musuh banyak, kita turun. Ya nggak berani. Ada si Henny itu, kalau nggak salah saksi Henny itu. Cewek nih, Iya, pacarnya dia. Henny pesek itu, anak Kalau Purnaka, iya. kalau nangka. Ngumpet Bang Jack. Demi Allah, saya walaupun abang kita kelas 3 kan, istimewa juga kita ngumpet. Abang lu siapa? Hah? Ya Pardi lah. Jadi ini ngumpet. Waktu itu paling cepat tuh anak 52 Pulau Gadung tuh 5:30 Bang Jack. Baru keluar dari sekolah langsung berangkat. Ngapain langsung berangkat ini? Kalau kita nggak berangkat nggak ketemu musuh tuh. Lo gemeteran ya kan, sampai kelas 1 masih penataran. Lewat di Poncol ngumpet. Nggak ada musuh. Nah pas di galur itu ada anak bariwan satu kontainer. Nah kita kalau nggak salah sedikit tuh. Sedikitnya berapa orang? Ya paling 50 lah paling banyak. 50 dikit itu. Ya, satu kontainer penuh loh bariwan. Ngumpet saya tuh, turun. Lah saya ngumpet. Kalau sebanyak itu orang dilawan turun. Kelas 1 semua. Terus saya lihat lah kok anak satu kontainer pada kabur. Oh berarti anak budut tuh berani-berani ya kan gitu ya. Oh berarti kita jadi ini nggak konyol nanti. Pas pernah lagi kita berangkat ya cek ya waktu di naik 26 ya. Waktu di Galur Panas kan kita lewat 26 kan. Ya. Kemayoran di Pegat sama anak 20 kan. Kelas 1 turun. Itu yang turun kalau nggak salah kelas 1 siapa lagi tuh ya. Kelas 1 semua. Lah sekampung anak 20. Enggak dia nggak bakal berani. Cuma 10 orang kelas 1 suruh turun. Saya ngumpet. Nggak taunya lah kok pada kabur tuh anak SMA 20. Oh berani-berani berarti ya. Nah itulah. Cuman waktu sekolah dulu saya salut sama anak 94 saya akuin. Tanggung jawab Bang Jack. Mereka nyuruh kita turun tapi dia tanggung jawab. Contohnya di mana? Kelas 1 suruh turun, kelas 2 suruh turun. Yang kelas 3 diem di bis. Ternyata tuh kelas 3 tuh turun di bis bukannya dia santai Bang Jack. Jadi kelas 1, kelas 2 tuh suruh tempur. Itu tiba-tiba yang kelas 3 tuh muter ke belakang musuh. Nolong ya. Iya itu. Itu saya baru salut sama kelas 94 tuh Almond Gary, Pardi sama Bibin lah, itulah. Bang Pardi emang 94. 94 ya. Itu saya nyaksi sendiri tuh, merinding bulu kuduk saya. Kita melawan begitu, tiba-tiba dia dari belakang semua gitu. Jadi ya waktu kejadian waktu di Galur itu yang ponakan siapa tuh? Hah? Yang di Galur, kejadian di Galur. Waktu kita naik 52 nih, kelas 1, kelas 2 naik 52. Jadi ditinggal sama bis. Yang ada gue itu. Waktu itu kita berangkat malam, jadi pas yang kelas 3-nya terakhir ketinggalan. Enggak kabur. Kita naik 46, batas 46 Muara Karang Pulau Gadung. Jadi di Galur itu anak 52 itu waktu itu ada almarhum Mocit. Digempur sama orang Galur. Marah-marah tuh almarhum Gary nggak Yang salah. diceritain Arthur kali, yang ceritain Arthur. Beda lagi itu. Jadi almarhum Gary bilang, Ocit mana nih nggak turun nih? Gimana nih? Digempur terus sama Galur dikejar-kejar. Gua namanya saya kelas 1 kan takut ya kan. Dia ngumpet. Itu udah kelas 2 ya. Kelas 1 dong, orang ada Gary kan 94. Gary, Bibin, Arthur tuh. Pardi turun. Loh, itu kok anak-anak kelas 3-nya turun semua. Itu anak Galur nyerang-nyerang anak 52 nggak ada yang turun. Yang kelas 3 yang ngeberi semua. Ya mungkin mereka kayak almarhum Bibin ada isian kali ya, kita nggak tahu juga ya. Ya pokoknya itu. Satu orang ya dicacar terus sama dia. Itu kalau saya depan mata, kalau nggak salah tuh lebih dari 10 orang tuh. Nah besoknya itu anak pagi baru kena tumbal. Nggak tahu ya di Galur ada yang meninggal itu. Yang si Bapu kena pagi-pagi tuh.
Nggak Iya, tahu. gembelnya keluar semua itu. Nah Iya. itu. Itu akibat kemarin sorenya. Kan nggak tahu koordinasi Cuma dari anak sore pagi. nggak ngabarin ke pagi. Yang nggak mungkin lah. Dipalangin pesta. Itu pagi bertahan dalam mobil. Itu jaga pintu Iya. tuh. Ya kan anak Habis pagi gempur, ya. mungkin dia kaget ya kan. Ya, itu ada korban itu. Kok bolong. Ada Nah itulah. Semua Udah nggak bisa kayak turun, nggak bisa Ada turun. kacanya. Anak bayi nggak bisa turun. Lagi rame nih. Coba Bang lu cerita Bang, gimana cerita itu? Iya, rata. Iya kalau masalah Mobilnya pada hancur. kalau masalah yang anak siang kejadian begitu ngebantai ya tadi kata Tumbanya kita anak pagi Bang Indra itu mungkin ya kalau bisa ada tumbal kayaknya tuh seinget gue emang kita pagi pagi lewat itu wah udah pokoknya dia udah nyium kanan kiri tuh itu sebelum Poncol kita kan biasa di Galur tuh udah siap-siap tuh. Nah enggak, ternyata dia nggak di Poncol, dia pasang strategi udah di Galur tuh jegat. Dia ngeliat kita itu habis kita di Galur tuh rata, nggak bisa turun, dikepung, nggak bisa turun. Jaga pintu. Begini semua nih. Jaga pintu. Habis itu mungkin yang tadi anak-anak gara-gara kejadian anak siangnya gitu. Kan nggak ada WhatsApp, jadi nggak bisa ngabarin. Oh iya ya. Pager aja. Dulu masih pakai pager. Iya, pakai Pager. Tapi gara-gara kita punya dosa sama Babe 52 loh, beneran. Yang kejadian bolong itu dia pulang akhirnya Bang Jack. Kan poolnya 52 di belakang rumah kita ya. Di Rodek. Mana gua baru keluar lagi, kenaik juga langsung begini aja kenaik. Ongkos agak bayar, kaca rata. Itu kita kolek kan cuma dapat gope kalau nggak salah, ya gocap kan zaman dulu cepet. Babenya baru keluar Pangkalan, Kalimalang. Kita naikin dari depan pintu masuk, Pulgat, Miwon, jalan. Balik lagi putar balik ke pool. Kacanya rata. Rata. Bolong semua, bolong. Bolong. Penumpang yang sampai tiarap ibu-ibu ada yang kena, wah rata. Kiri kanan. Ya itu langsung inisiatif supir langsung ngegas itu. Supir 52 langsung ngegas. Itu ngegas aja masih dikejar-kejar. Pokoknya rata tuh kaca. Kita nggak bisa turun, bener nggak bisa turun. Itu kalah tuh 52. Nah kita pokoknya nggak bisa turun aja. kalah. Gua mah kagak bohong itu kalah kita. Kalah telak ya. Wah telak, itu udah Kita gabungan main sama gembel. 30. Kita main 30 dia udah gabungan sama gembel. Pokoknya udah Kita juga nggak ada antisipasi. Biasanya jegat di Poncol, dia di Galur udah ini, udah mantek. udah mantek, udah dihantam kita. Jeder, udah kecolongan. Yang mantek enggak pakai Jadi kita seragam. nggak siap, Yang mantek nggak pakai seragam, pakaian bebas semua. Biasanya kan kalau galur pagi itu cuma sebelah kanan. Iya kanan, Yang mau berangkat ke Bariwan. kiri. Iya. kanan kiri. Ya ampun. Ini saya waktu kesan dulu di sekolah ya. Istilah naik nyali saya itu waktu ketangkep di Poncol itu. Ketangkap apaan nih? Ketangkap sama warga atau ketangkap Jadi waktu itu anak 52 pada pecah Bang Jack. Karena kasus. Jadi kelimpungan nih kita nggak ada barengan. Ngikut sama anak 63. Jadi waktu maghrib itu udah mulai berani saya tuh. Bawa barang kita turunin, kok yang ngejar cepak. Balik lagi ke mobil. Nggak tahu itu tentara. Alhamdulillah itu barang kita masuk, kita bawa ke Bangku. bawah bangku, ditarik. Ditarik itu anak 52 ada cuy, kayak si yang dari Kodamar siapa? Yang sekarang di Kalimantan. Bekti. Itu yang kelas 3 Bekti, John Jerawat. Itu semua tuh turun semua. Ditarikin semua. Di Yangmor nggak salah. Itu habis itu muka itu diberi sama tentara itu. Nah ada temen lah kelas 1 juga bareng, ya kita nggak sebutin orangnya. Itu sejak digeber habis itu trauma dia nggak bareng-bareng lagi tuh. Siapa? Nggak usah disebutin orangnya. Sebutin aja lah. Dalmaru masih. Masih hidup orangnya. Masih hidup. sebutin aja nggak apa-apa. Setelah dari Ya, situ inisial. habis inisial. ini muka biru-biru bawa ke Kodim 0501 Kemayoran. Disitulah kita nyali bukan makin kecil Bang Jack, makin gede. Kenapa? Gua dihajar sama orang 10 kali ngelawan sekali. Masih istilah masih lepas ya. Ini dia hajar tentara nggak ngelawan kita kan. Ini muka biru semua. Biru ya. Kita pulang kalau nggak salah jam 9 malam. Tapi emang saya salut sama Bekti itu almarhum masih ada ya. Itu padahal bapaknya itu tentara, dia nggak ngaku. Bapak kamu apa? Sapaan dia bilang. Nah karena si John yang jerawatan itu habis mukanya itu kan. Bapak kamu tinggal di mana kamu? Kodamar. Apa kata Kodim? Komando dalam kamar dia bilang gitu kan. Loh. Akhirnya buka apa pangkat bapak kamu kata
orang Kodim itu kan let call, langsung ditarik itu si John. Bener ya, masalah waktu itu kan Kodim masih di bawah itu kan. Iya, masih. Akhirnya itu dilepas semua. Itu bapaknya John pernah nyari itu. Nyari itu. Tolong berarti ya. Enggak, mungkin takut ya karena ini anak jabatan tinggi kan pangkat bapak. Akhirnya dilepas jam 9 tuh. Akhirnya alhamdulillah sampai rumah ingat biru-biru apalah obatnya katanya dikompres pakai air panas. Alhamdulillah ya kempes itu. Mana di rumah itu kan Pulau Gadung banjir tuh. Banjir tuh kompres tuh. Sedih amat. Udah digebukin rumah banjir. Rumah banjir emang rumah pinggir kali banjir. Ya disitulah tuh mau bukannya makin penakut mental itu. Karena apa kita dipukul orang 10 kali sekali ngelawan puas itu loh. Nah, ini enggak, kita dipukul enggak ngelawan sama sekali, habis digebukin pakai rotan. Itu barang ya, barang siapa enggak ada yang ngaku tuh. Di bis barang banyak itu. Kirain kita aja yang bawa barang, enggak tahu 63 banyak itu. Makanya alhamdulillah kita sampai sekarang kenal sama anak ketiga gitu. Kenang-kenangan waktu ketangkap itu lah, waktu kelas 1 itu. Mantap. Kalau Bang Pe tadi ceritanya pengen kalah mulu deh. Kalau dia ceritanya ngumpet mulu. Iya. Tapi ya itu seninya kita di jalan pasti ada kalahnya lah. Soalnya kita Itu kan ngelewatin awal baru masuk. Benar. soalnya kita ngelewatin mereka, bukan mereka ngelewatin kita. Kalau mereka ngelewatin kita kayak SP Nyebarin di batas 7 tiarap semua dia. Weh, masuk pasar baru dari Juanda udah tiarap perang. Sweeping dari kita. Wah. Ngumpet deh. Iya. Bang Pujay, sebelah sini Bang Pujay. Bang Pujay lo berapa? 95 Bang ya? 96. Berarti lo selitingan lagi sama dia. Nah, lo punya cerita apa nih Bang sama dia? Bang? Bareng sama gue dia. Sama deh cerita deh. Apa lo cerita lah. Hah? Dia kebanyakan bohong nih soalnya. Bener, Pe. Coba, Modus. apa yang lo mau ceritain soal dia? Lo punya kenangan apa sama dia? Ya itu anak dapat anak poncol nih. Ya, Pe. Dari Cawang kita naik 9A ya, kita naik 41 ya kan? Bonser apa poncol nih yang benar? Ya kan? Enggak, kita dari Cawang tuh dari Bonas ya. Bonanas kan naik 41 tuh ya kan, ada yang naik di dalam ada anak pelajar tuh, nggak taunya poncol pada kabur, dia tahu kali enak burut kali, pada lompat tuh dari pintu, dari jendela, ketangkep mampe, dijek-injek mampe. Waduh. Ya. Ngapa bobong? Iya, dapet tas Alpina dipakai sama si John Gayo. Lupa. Iya. Ya Pe, Udah lu masa anak kecil bisa nginjek-nginjek? Bohong kali ya. Pe gregetan, Pe. Enggak, Pe gregetan, Pe diinjek-injek loh. Udah telungkep tuh. Anak poncol. Kejam juga dia. Turun, disuruh turun tapi ada yang narik. Turun loh. Tapi ditarik lagi. Udah gitu aja, Bang. Itu kisah lo sama Bang Pe ya. Aduh. Nih kalau dilanjutin kayaknya kita sampai sahur nih ya. sampai subuh. Ada habisnya. Siapa di zaman lu kayaknya? Coba lo cerita, Bang. 96 pokoknya yang dicari dia. Oh, kenapa ya? Bisa begitu? Gimana? Empe di zaman lo tahun berapa itu? Zaman gue 96, 97 lah. Yang dicariin dia aja nih. Tukang betak. Mana cek budut gitu aja. Yang dicariin dia. Iya, kenapa dia sampai dicari? Bangor kali ya. Abang-abang ditandain. Dia yang cariin. Berarti dia jadi penggantinya Bang Jack ya? Itu akhirnya kan yang tadi kan nama gue sekarang dia kan Iya. itu. Jadi Gimana, kan Bang? itu apa deh Kembali lagi, selalu Bang. temurun. Kembali lagi. Warisannya. Warisannya senior lo apes. Gila, berarti lo yang dicariin ya? Dulu cariin dia pada kapal. Bagus, gua waktu itu nggak ditanyain lo kenal. Oh, anak buahnya Empe lo yang itu nggak digitu. Dari perapatan Bekayon ke terminal tuh. Mana cek budut. Iya. Yang bawa 9A katanya dia. Ini Kalau nggak boleh cerita itu nggak masalah 9 sama 52 bang. Mau cerita apa? Ya? Yang kata kenapa anak Bekasi ini anak jadi 9A itu. Serah dah Bang Jack dah. Pecah apa gimana? Yang pecahnya itu. Itu mungkin di lain sesi kali Bang, panjang tuh ceritanya. Emang pecahnya di zaman dia. Zaman dia. Gue tahu zaman gua itu. Gue nggak ngerti kalau kayak gitu. Jadi 96 waktu Nah, itu coba, Bang, siangnya itu pecah. Untuk Untuk siang. Tapi Iya, paginya masih gue denger sih ya pecah. Gimana Bang Pe? Itu Bang lah Jack? pecahnya 52 sama 9A. 9A. Coba ceritanya gimana, Pe? Ya, nih, kita bongkar-bongkar. Kenapa nih? Makar. Kelas 2 kita pisah. Bangga bisa ya. Iya, 95 lah. Lu nanya dulu ke gua, pakai
Kan tadi gue mau tanya, udah mau tanya lu tadi mau cerita asal muasal pecah nih ya. Tiba-tiba 9A aktif lah ya. Kalau tadi Bang Indra bilang kalau di pagi nggak ada. Nah, kalau di siang kayaknya ada cerita tuh. Gimana ceritanya tuh Bang Pe? Saya ingat Pak. Seingetnya Bang Pe. Pecahnya 9A sama 52 ya. Ini waktu gua kelas 2 Sebenarnya bukan pecahnya 52 sama 9A, pecahnya 52 Siang. 52 Bekasi dengan Pulau Gadung. Bekasi sama Pulau Gadung sebenarnya. Tapi khususnya adanya di siang. Nah, ini dulu waktu gua kelas 2 gua turun di Galur tuh ya. Makanya jadi itu aktifnya 9A. Gua turun di Galur, ada almarhum Ocit sama gua anak Bekasi sama almarhum Sony Odek gitu kan, sama Sony Odek. Yang lari di depan gua sama Sony Odek itu si Ocit. Nah si almarhum Sony bilang, lo yang pada lari katro. Ocit dengar, almarhum Ocit dengar pas si almarhum Rodek ngomong, lu pada katro semuanya pada lari. Yang kebetulan yang dengar almarhum Ocit. Nah semenjak itu udah dah, oke. Semenjak itu besoknya ya gue yang sidang sama kelas 3, kan gue kelas 2. Almarhum Sony Odek kelas 1, gue kelas 2, Ocit kelas 3. Nah gue disidang di kantinnya Mbak Ni. Mbak Ni. Nah di situ. Itu gue mau digulung sama kelasannya Ocit karena dia bilang, kenapa lu bilang almarhum ini katro, dia bilang gitu. Sebenarnya bukan bilangnya ini, bukan bilang almarhum Ocit katro dan yang lari katro, dia bilang kan gitu. Dia bilang gitu. Nah itu pecah. Cakung dulu almarhum Odek, Rodek, Beski, Egon, Alan, almarhum Ocit sama ini musuhin gua. Lalu gue pikir gue punya masa anak Bekasi, gue pisah di situ. Ya udah 52 gue ada 9A. Gue bilang gitu. Gue balik naik ke Wahidin. Itu gue nyetusin. Awalnya gue nyetusin. Dia bilang gitu. Kan banyak itu udah ada sampai almarhum Bibin. Almarhum Bibin datang. Nanya ke gue gimana gini. Mungkin Bibin memang abang gue. Abang sering ke rumah gue. Ngomong gitu, gue nyetusin, lu anak Cakung, gue anak Bekasi, gue bilang gitu, gue nggak peduli sama anak Cakung, gue bilang gitu kan. Sama si itu ya, Alan ke lu ya? Alan ke gua, Alan Alan ke Bekasi. Alan ke Bekasi, Alan kan di Alek Jadi dulu. yang tadinya Alan sama Egon dempet. Itu sebenarnya. Startnya dari mana tuh? Dari Alek ya? Alek ke Bekasi ya? Alek ke Bekasi ikut naik 9A. Jalan Dia baru bilang, kesini. itu gue naik 9 mulu. Yang ngedidik gue itu Bang Bobby 93 itu yang ngedidik gue. Bobby 93? Temannya Bang Jam sama Bang Dik itu? Iya, Yang mana? Yang mana orangnya? Yang Mana? warisin lu apa itu? Yang warisin iya. Batu mulu tuh. Nah begitu, itu awal pisahnya. Daripada kita naik 52, mending kita naik kereta kalau nggak ada 9A. Jadi kita antara 9A sama kereta kita naik. Dulu begitu, sering. Jadi kita nggak mau bodo amat 52. Itu berlangsung sampai lu lulus? Sampai gue lulus, sampai gue pas lulus 96 sampai 2002 gue masih ikut sama anak budut itu. Saking badungnya apa gimana nggak tahu dah. Iya. Soalnya yang anak yang geng Cakung ngomong ke gua waktu itu masih kelas 1 juga tuh ya. Nah gimana Bang? Udah nggak usah ini. Nggak usah bantuin Bekasi gitu. Gua nggak ngerti masih nongkrong di asrama tuh di Sumberbor. Udah biarin aja jalan sendiri, biarin Bekasi biarin. Dulu kan nongkrongnya di Dingdong Sumberbor, Dingdong itu. Gue juga beko, udah pulang balik lagi sama dia tuh. Nah sekolah 2:30 anak siang gimana ceritanya? Balik lagi rupanya emang udah niat mau gempur Poncol sore itu. Nah udah biarin aja, naik kereta aja nih, inget naik kereta ya, pokoknya anak Bekasi naik kereta aja, udah kita naik 52. Dari situ udah ada wejangan kita kelas 1 nih, jangan nyampur. Gitu. Kita nggak tahu historinya, kalau diceritain sama Bang P historinya cuma gara-gara teriak yang lari katro. Gue baru tahu ini. Waktu itu gue udah diwejangin, jangan dibantuin, biarin aja dia mau gimana gayanya. Bekasi gitu. Jadi gua itu pas gue ngeliat ada si
Alan sama si Egon, kok tinggal si Egon doang, Alannya kemana? Itu di situ baru gua kata si Rodek, biarin dia naik 9A, naik kereta bodo amat ya itu. Kalau gue sih begini doang waktu itu ya, tahunya doang. Kalau waktu itu kan 52 kan kita karena mobil nggak ada di Pasar Baru ya kan, kita kan turun Barata terus kan, naik mobil Barata, kadang-kadang 6:30 baru pulang. Barata tuh Senen ya? Iya. Karena mobil 52 tuh nggak ada yang ke Pasar Baru. Jadi kita 6:30 masih di Barata. Jadi kita bisa maklum aja ya kalau kita kayak Pulau Gadung aja 6:30 masih di Barata. Senggangannya jam 7:30, jam 7 lah paling cepat kalau nggak ada musko. Baru nyampe Pulau Gadung. Bagaimana kalau anak yang Bekasi kan begitu. Saya akuin aja zaman waktu kelas 2, 52 Pulau Gadung tuh siang kalah semua Bang Jack. Saya akuin. Karena apa? Waktu saya itu kelas 2 tuh kelas 3-nya nggak ada. 96, 97, 98 itu gua tarik anak Bekasi semua, kan paling banyak Bekasi. Bekasi ya. Banyak. Waktu zaman itu kan gua tarik semuanya. 96, 97, 98. 52 Pulau Gadung kalah. Iya. Dia kan karena anak Bekasi kan 96 kan paling banyak di Bekasi. Karena yang kelas 3-nya itu ya nggak ada yang bisa diandelin. Jujur aja. Cuman nggak mau disebutin lah Ya, orang-orang. sekarang gini, kita nggak bisa nyalain itu Bang. Itu kalau mau nyalain gua, anak 96 itu. Pengakuan dosa nih Bang P ya. Iya. Tapi gua balik lagi. Waktu gua lagi bertempur itu lu pada kemana? Kan gitu. Waktu gua mau dibantai sama kelas 3, gua mau dibantai sama kelas 3. Untungnya ada almarhum Bibin. Dia bilang gitu. Lu pada kemana? Nggak ada yang bantuin gua. Nah, kan gitu. Dia bilang gitu. Ya udah gua tarik anak Bekasi, khususnya anak Bekasi semuanya gua tarik. Nah, itu gua cara nggak langsung gua yang mecah anak 9 sama 52. Gitu. Makanya kalau untuk dibalikin lagi, ya emang anak 9A ini nggak ada historinya di 52. Yang anak 9 aman ini. Yang udah 99 ke atas 95 nah. masih ada. 96. Enggak, 95 dia mulai 98 si Dodo masih ada. Itu mana ke 52. Udah 99 ke atas udah nggak ada. Itu masih ada gua di situ. Yang 99 berarti ya. Ah, itu gitu doang. Yang siang, tapi kan jarang cuma Kalau jarang. siang itu Tapi waktu kejadian ini pecah, gua anak asrama itu gua bilang ngeri nih masa sama teman sendiri. Oh kedampak juga ke pagi ya? Iya, karena sorenya yang 52 siangnya nggak ada orang, nggak ada masa. gua kan sempet Itu kalau nggak salah dulu ya. Nggak ada masa. Sempat anak siang itu ngikutnya pagi. Pagi. Kayak Egon, Ikut lu pagi. juga nih, pernah lu juga Jack, Iya. ya kan? Berangkat pagi. Jadi berangkat pagi. Masuk siang, berangkat pagi. Iya Bang Jack. Jadi Jadi orangnya udah nggak ada. ngikut anak pagi. Jadi nanti anak pagi pulang dia sekolah. Jadi berangkat dia, jadi paginya dia nongkrong di mana gitu. Ntar dia siangnya masuk kan. Pulangnya naik kereta. Kalau nggak pulang lagi. Ya, nggak tahu dah. Pokoknya Egon, Alan, Jalut, terus itu. iya ini pokoknya banyak deh. Dia ngikutnya pagi. Yang bergantian sih kalau Ini, gua Cek, lihat. coba Cek. Pengalaman gua kenal anak pagi, Cek. Ngeri. Oh jangan. Ntar kita posting sendiri. sendiri. Lu cerita Kalau khusus. lu berani sendiri. Jangan rame-rame. Tapi Kalau nih- gua nggak berani. Kalau gua kan kelas 2 kan waktu itu kan PKL pagi. Kelas 2 kan apa BPKPT kan. Ini cerita seneng apa cerita apa nih? Enggak, maksudnya awal kenal sama anak pagi. Oh kawal kenal sama anak pagi. Kalau awal kenal anak pagi waktu itu kan ada yang bilang kamu besok praktek pagi. Anak budi mah ada yang pagi ada. Oh, kita berani dong, kita takut lah kan, pakai baju bebas aja kan. Kita cari yang serem tuh siapa tuh? Ada yang serem tuh si Sam tuh kan. Lu anak mana? Gua anak budut kata dia. Oh, alhamdulillah berani anak pagi kan gitu ya. Takutnya kita nggak ada. Jadi pas lah naik, lu anak mana kata dia? Anak Jaya lu ya? Udah nggak kita jawab, nanti aja kita ketemu di jalanan aja kan. Alhamdulillah tuh pas kita di Bariwan, kelas 2 tuh, kamu kelas 1 ya? Kelas 1. Datang Bariwan 436 turun tuh. Lah yang tadi kita tanya kok nggak turun? Loh, kita udah turun duluan ya kan? Ternyata di balik masih gembel itu. Duh, ini anak cepat juga larinya. Udah ngejar duluan. Di situ saya salut sama anak pagi. Itu udah disalut sama anak pagi. Gara-gara itu tahu ada anak pagi juga ya budut ya. Anak pagi diakuin ngetop-ngetop. Diakuin. Intinya anak budut lah semua ngetop ya. Iya anak Iya, pagi iya, diakuin ya. Kirain kita siang yang beringas, pagi pun beringas. Diakui tuh Bang Jack tuh. Oke. Sampai 95 sampai 96 ya, ketemu Indra lah, Johan lah ya kan.
Itu ceritanya menarik tuh Bang, tapi emang itu faktanya ya. Itu fakta ya. Cuman kan sekarang kayak ente yang memang dulunya di 52 ya balik lagi. Gue balik 52, tetap gua nih, emang di 52 gua. Iya, Jadi di 52, kembali lagi sekarang. gua balik lagi. Gitu. Oke deh. Nih makin malam makin panjang nih. Gitu ya Bang ya. Kayaknya kita udahan dulu ya CS ya. Kita mau lanjut lagi nih ke agenda lain nih. Cie, so sibuk ceritanya kita. Sibuk ceritanya. Oke, abang-abang, makasih Bang Jack. Aduh, makasih banget Bang udah nemenin nih dari awal sampai akhir. Bang, sorry gue lupa sama namanya. Bang Greg, alumni Kapal Halim 96 barengan Bang P. Kenapa? Iya, 96, satu leteng sama Bang P, satu kampung. Bang Indra makasih, Bang Jo, Bang Pujai, Bang Gege, tadi ada Bang Domo lagi keluar. Makasih waktunya. Stay tune ya teman-teman CSCS Budut 520 Gadung. Tungguin video-video kita yang baru. Jangan kemana-mana. Slogannya masih sama. Siapa kita? Lo semua CS gue. Kita ini Bang. Sorry nih, Bang Greg ikutan ya. Kalau dulu zaman sekolah, kalau ketemu rival masih suka teriak-teriak kita. Kalau saya bilang 1, 2, 3 kita teriak budut ya. Iya. 1, 2, 3. Budut!